Minim menit bermain, Endrick bakal tinggalkan Real Madrid. Sejak bergabung secara resmi pada Juli tahun 2024, Endrick belum mendapatkan kesempatan reguler di tim utama Real Madrid. Bahkan, ia belum bermain 1 menit pun di La Liga musim ini, meski sudah pulih dari cedera panjang. Endrick sempat mengalami cedera hamstring pada Mei lalu dan kembali kambuh selama musim panas. Kondisi itu membuatnya harus absen lama, termasuk saat Madrid tampil di Piala Dunia antar klub, di mana Gonzalo Garcia justru mencuri perhatian. Kekecewaan Endrick semakin terlihat saat pertandingan melawan Getafe pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2025, ia sudah melakukan pemanasan di pinggir lapangan, namun tidak jadi dimainkan. Kamera menangkap momen ketika ia tampak kesal dan menendang botol air setelah mengetahui dirinya tidak masuk dalam pergantian pemain. Kondisi itu membuatnya harus absen lama, termasuk saat Madrid tampil di Piala Dunia antar klub, di mana Gonzalo Garcia justru mencuri perhatian. Kekecewaan Endrick semakin terlihat saat pertandingan melawan Getafe pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2025, ia sudah melakukan pemanasan di pinggir lapangan, namun tidak jadi dimainkan. Kamera menangkap momen ketika ia tampak kesal dan menendang botol air setelah mengetahui dirinya tidak masuk dalam pergantian pemain. Kondisi itu membuatnya harus absen lama, termasuk saat Madrid tampil di Piala Dunia antar klub, di mana Gonzalo Garcia justru mencuri perhatian. Real Madrid mendatangkan Endrick dari Palmeiras pada 2022, namun baru bisa merampungkan transfernya pada Juli tahun 2024 setelah ia genap berusia 18 tahun. Nilai transfernya mencapai 72 juta euro. Kylian Mbappé tak sekadar ujung tombak untuk Real Madrid. Kylian Mbappé tak sekadar ujung tombak untuk Real Madrid, ia tetap tampil apik menjalankan peran yang berbeda di lini depan El Real saat menang lawan Espanyol. Real Madrid menang atas Espanyol 2-0 dalam laga lanjutan La Liga tahun 2025 sampai tahun 2026 yang digelar di Santiago Bernabeu, Sabtu, tanggal 20 September tahun 2025, malam WIB. 2 gol kemenangan El Real diciptakan oleh Eder Militao dan Kylian Mbappé. Torehan gol ke gawang Espanyol membuat Mbappé terus menunjukkan ketajamannya bersama Madrid. Penyerang asal Prancis tersebut telah bikin 7 gol di semua ajang musim ini dengan 5 gol diantaranya dibukukan di La Liga. Pada laga melawan Espanyol, Mbappé berduet dengan Gonzalo Garcia di lini depan, hal yang tak biasa karena pelatih Madrid, Xabi Alonso, sebelumnya lebih banyak memainkan Mbappé sebagai penyerang tunggal. Perubahan taktik ini tak terlalu mempengaruhi performa Mbappé, ia tetap tampil apik di lini depan. Dikutip dari SofaScore, Mbappé total mencatatkan 8 tembakan, melepas 1 umpan kunci, serta punya persentase akurasi umpan yang tinggi yaitu 95%. Alonso memuji Mbappé yang mampu beradaptasi dengan baik terkait perubahan peran di laga ini. Alonso mengungkap Mbappé lebih berperan sebagai pembagi bola saat melawan Espanyol. Tugas tersebut bisa dijalankan pemain 26 tahun ini dengan baik. Dia bermain di peran yang berbeda, dia lebih banyak bermain sebagai playmaker dan kami telah membicarakan apa yang kami butuhkan dengan dan tanpa bola. Posisinya di lapangan telah membantunya melakukan transisi yang luar biasa. Dia sangat memahami sepak bola dan jika Anda menjelaskan sesuatu kepadanya, dia melakukannya. Dia melakukannya dengan sangat baik dan ini adalah peran lain dari posisi yang berbeda sebagai second striker, ujar Alonso dikutip dari situs Madrid. Xabi Alonso jadikan Ibrahima Konate prioritas utama. Real Madrid mulai memetakan langkah besar untuk bursa transfer musim panas 2026. Pelatih Xabi Alonso telah menyusun daftar 3 bek tengah incaran, dengan nama Ibrahima Konate dari Liverpool menjadi target nomor 1. Menurut laporan Vicajes, langkah ini dipicu oleh rapuhnya lini pertahanan Los Blancos, terutama setelah kekalahan telak 0-4 dari Paris Saint-Germain pada semifinal Piala Dunia antar klub Juli lalu. Hasil itu membuat Madrid gagal merebut gelar juara dunia dan memicu evaluasi menyeluruh terhadap sektor pertahanan. Buntut kekalahan 0-4 dari PSG, Xabi Alonso ingin berburu bek demi memperbaiki kekuatan lini bertahan Real Madrid, tulis media tersebut. Alonso selama karir kepelatihannya lebih sering menerapkan formasi 3-4-3, meski belum pasti akan menggunakannya di musim tahun 2025 sampai tahun 2026, mantan gelandang elegan itu diyakini ingin memperkuat sektor belakang, baik untuk 3 bek maupun 4 bek sejajar. Kerentanan saat menghadapi serangan balik lawan menjadi perhatian utama yang ingin segera diatasi. Konate dipandang sebagai solusi ideal,
bek asal Prancis itu tampil impresif di Liga Primer musim lalu, membantu Liverpool meraih gelar juara ke-20 dan mencatatkan 14 kali nirbobol, terbanyak di Liga. Perannya sangat krusial dalam struktur pertahanan The Reds, terutama dalam mengcover ruang di belakang Trent Alexander-Arnold. Real Madrid lega, Raul Asensio dipastikan tak alami cedera serius. Real Madrid mampu mengalahkan Juventus dengan skor 1-0 dalam matchday ketiga Liga Champions di Santiago Bernabeu, Kamis, tanggal 23 Oktober tahun 2025, dini hari WIB, Los Blancos menang berkat gol tunggal Jude Bellingham di menit ke-57. Dalam laga itu, kekhawatiran sempat melanda Madrid ketika Raul Asensio meminta diganti. Bek muda itu terlihat kesakitan dan membuat staf medis langsung bersiaga di pinggir lapangan. Namun, menurut laporan jurnalis Mario Cortegana, hasil pemeriksaan awal menunjukkan tidak ada cedera serius. Asensio hanya mengalami kram otot dan kondisinya tidak mengkhawatirkan. Kabar ini langsung meredakan kepanikan di kubu Madrid, terutama karena laga El Clasico melawan Barcelona sudah di depan mata. Asensio kini diperkirakan akan kembali berlatih dalam waktu singkat. Insiden itu terjadi pada menit ke-88 ketika Asensio terjatuh setelah memblok tembakan lawan. Aurelien Tchouameni langsung meminta pergantian pemain, sementara para pendukung Madrid menahan napas di tribun. Kekhawatiran meningkat karena Real Madrid sudah kehilangan dua bek tengah utama, Antonio Rudiger dan Dean Huijsen, akibat cedera. Jika Asensio ikut absen, Xabi Alonso hampir pasti kekurangan stok pemain belakang. Waktu kejadiannya pun tidak ideal. Mengingat El Clasico hanya tinggal beberapa hari lagi, banyak pihak sempat memprediksi Alonso akan terpaksa mengubah formasi untuk menutup celah di pertahanan. Setelah pertandingan, kabar positif akhirnya muncul dari ruang ganti Real Madrid. Raul Asensio hanya mengalami kram dan tetap duduk di bangku cadangan tanpa perlu penanganan lanjutan. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa sang bek akan tersedia untuk laga besar melawan Barcelona. Kondisi tersebut membuat Xabi Alonso bisa bernapas lega dan melanjutkan rencana strateginya tanpa perubahan besar. Kylian Mbappe sudah jadi pengganti Cristiano Ronaldo di Real Madrid. Kylian Mbappe terus mencuri perhatian di Real Madrid lewat penampilan luar biasa. Gol kemenangan melawan Getafe pekan lalu memperkuat statusnya sebagai bintang utama Los Blancos. Aksi Mbappe itu membuatnya menjadi pemain Madrid pertama yang mencetak lebih dari 10 gol dalam 9 laga La Liga sejak Cristiano Ronaldo pada musim tahun 2014 sampai tahun 2015. Catatan tersebut mempertegas perbandingan yang kian sering disematkan kepadanya. Kehadiran Mbappe di Madrid memang sejak awal dipandang sebagai upaya klub mencari penerus Ronaldo. Kini, tanda-tanda bahwa pemain asal Prancis itu mulai memenuhi ekspektasi semakin jelas terlihat. Meski begitu, Mbappe tetap menegaskan bahwa dirinya tak ingin hidup di bawah bayang-bayang Ronaldo. Ia ingin membangun warisan sendiri bersama Real Madrid. Musim ini, Mbappe tampil luar biasa dengan torehan 15 gol dari 11 pertandingan di semua kompetisi. Angka tersebut menempatkannya di level yang sejajar dengan Ronaldo saat masa jayanya. Sebelum laga melawan Juventus, Mbappe bahkan sempat mencetak gol dalam 11 pertandingan beruntun. Satu gol lagi saja akan membuatnya menyamai rekor 12 laga berturut-turut milik Ronaldo. Namun, meski performanya impresif, Mbappe sadar bahwa dirinya belum selevel dengan sang legenda Portugal. Ronaldo mencetak 450 gol dan mempersembahkan 16 trofi selama 9 musim di Madrid. Real Madrid goda Moises Caicedo dari Chelsea. The Blues tampaknya tak ingin kehilangan salah satu aset terbaiknya. Chelsea dikabarkan telah membuka pembicaraan kontrak baru dengan Moises Caicedo. Gelandang yang belakangan ini santer dikaitkan dengan Real Madrid. Selama beberapa minggu terakhir, sorotan terhadap Chelsea memang banyak terarah pada badai cedera, kartu merah, dan daftar pemain incaran untuk bursa transfer mendatang. Namun di balik itu semua, ada hal penting lain yang tak boleh diabaikan, mempertahankan pemain yang benar-benar memberi dampak positif bagi skuad Enzo Maresca. Sejak diambil alih pemilik baru, Chelsea memang sering dikritik karena beberapa keputusan transfer yang dianggap keliru. Tapi satu langkah besar yang justru terbukti tepat adalah menggelontorkan lebih dari 2 triliun rupiah untuk merekrut Caicedo dari Brighton, sekaligus mengalahkan persaingan ketat dari Liverpool. Awalnya, performa pemain asal Ekuador itu memang sempat lambat menyesuaikan diri di Stamford Bridge. Namun seiring waktu, Caicedo berkembang pesat hingga kini disebut sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League, bahkan mungkin yang terbaik.
Tak heran jika penampilan impresifnya menarik perhatian klub-klub besar, termasuk Real Madrid. Menurut laporan, Chelsea kini tengah bernegosiasi untuk memberikan kontrak baru yang lebih menguntungkan bagi Caicedo, dengan tujuan memastikan sang gelandang tetap bertahan di London Barat untuk jangka panjang. Langkah ini dinilai krusial, dengan performanya yang luar biasa. Caicedo jelas pantas mendapatkan penghargaan berupa kontrak baru. Ia telah menjadi motor utama permainan Chelsea meski Cole Palmer, sang bintang muda, juga bisa saja mengklaim peran penting tersebut.